Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kembali nats renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Timoteus, tapi untuk hari ini adalah 2 Timoteus 1 ayat 7 yang bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika Timoteus menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus, dia masih muda. Tentu ketika kita masih muda, banyak orang yang mempertanyakan bagaimana kualitas kita ketika melayani. Nah, saya juga pernah seperti itu ketika saya calon pendeta, mempertanyakan apakah dia bisa, apakah dia mampu. Tentu ketika kita dipertanyakan seperti itu, kadang yang membuat kita tidak percaya diri itu adalah apa kata orang. Jadi kata-kata orang itu bisa menjadi kekuatan dan bisa juga menjadi kelemahan. Semakin surut atau kita tidak mau lagi untuk bergerak ketika kita mendengarkan perkataan orang. Nah, tidak apa-apa ketika orang lain memperkatakan kita, menurut saya, tetapi bagaimana kita yang pertama sekali adalah menjaga hati ketika kita mendengar orang lain mungkin memberikan kepada kita sebuah masukan atau mungkin mengkritik atau mungkin negatifnya memfitnah, itu tidak menjadi kebencian bagi kita, tetapi jalan kita untuk kalau saya pribadi koreksi diri, kemudian saya semakin kuat, saya semakin berdoa, saya semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Satu hal yang saya sukai dari figur Daud, dan kenapa nama Daud itu banyak tertulis di dalam Perjanjian Lama, karena memang dia jaga hatinya. Dia sudah berbuat baik, dia tidak mau mengotori mulutnya, tangannya untuk membalaskan kekesalannya kepada Saul, kepada orang banyak, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Mazmur. Nah, disinilah firman Tuhan ini mau mengajak kita adalah yang pertama sekali, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi apa yang terjadi itu bukan menjadi hal pribadi kita menjadi takut, tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang saya temui, mereka-mereka yang menghadapi banyak sekali permasalahan hidup, itu lebih kuat dalam setiap tantangan badai hidupnya. Ketika dia menghadapi banyak sekali pergumulan, dia lebih kuat untuk datang kepada Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, tetapi itu menjadi kekuatan di dalam dirinya untuk selalu mau berbenah, untuk selalu mau tampil memberikan yang terbaik. Karena itu apapun yang kita lalui dalam hidup kita, baik ketika suasana baik dan sebaliknya tidak baik, Tuhan mau katakan kepada kita, jangan pernah takut. Jangan pernah takut kegagalan, jangan pernah takut dengan tantangan, dengan apa kata orang. Karena apa? Tuhan kasih roh kita untuk kekuatan. Nah, di dalam nyanyian Kuasera-sera itu, ketika dia bertanya kepada ibunya, apa yang akan terjadi? Ibunya ya terjadilah. Artinya kekuatan. Ketika hal itu memang harus terjadi, ya kekuatan untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua dikatakan roh kasih, ya. Artinya di dalam roh kasih itulah bagaimana kita hidup untuk saling mengampuni, bagaimana di dalam roh kasih itu untuk saling menerima satu sama lain. Jadi
tantangan itu adalah kita tetap belajar daripada kelemah lembutan, belajar untuk mengampuni. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban, artinya ada penguasaan diri. Jadi kalau kita menghadapi orang yang tidak baik atau yang lainnya, ya seperti judul ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Roh ketertiban itu adalah penguasaan diri. Jadi jangan pernah kotori tanganmu untuk membalas dendam. Jangan pernah kita berlatih untuk tidak mengotori mulut kita dengan perkataan yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita belajar Allah selalu memberikan roh kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, biarlah kami selalu merasakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.